Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Aditya Siregar. Saya dari mahasiswa Universitas Budi Dharma. Dalam video ini, saya akan menjelaskan apa itu penjadwalan dalam sistem operasi. Baik, di sini saya akan berikan materi yang akan kita bahas dalam video ini. Yang dimana pertama itu kita akan membahas tentang pengertian penjadwalan. Yang kedua kita membahas tujuan dan kriteria dari penjadwalan. Yang ketiga kita membahas tipe dari penjadwalan. Yang keempat kita membahas strategi penjadwalan. Yang kelima atau yang terakhir kita membahas algoritma dari penjadwalan. Baik, langsung saja. Pasti teman-teman bertanya, apa itu penjadwalan? Maka dari itu, kita akan membahas lebih dalam apa itu penjadwalan. Baik, langsung saja kita bahas. Di sini saya akan membahas pengertian dari penjadwalan, yang dimana kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer tersebut. Penjadwalan bertugas memutuskan proses yang harus berjalan, kapan, dan selama seberapa lama proses berjalan dengan baik. Di sini ada tujuan dan kriteria penjadwalan. Yang pertama itu ada adil, yang dimana pada kriteria ini menunjukkan bahwa setiap proses seharusnya dilayani secara merata oleh sistem operasi. Merata di sini artinya melakukan pembagian waktu proses yang sama dan tak ada proses yang tidak kebagian layanan proses sehingga mengalami dari start fashion. Sasaran penjadwalan tersebut menjamin tiap proses mendapat pelayanan dari proses yang adil. Selanjutnya di sini ada efisiensi dalam penggunaan, yang dimana ini dihitung dengan menggunakan perbandingan terhadap waktu sibuk pemroses. Efisiensi ini terkait dengan kemampuan sistem operasi untuk memanfaatkan proses semaksimal mungkin dalam menyelesaikan semua proses yang ada. Memaksimalkan ini dapat diartikan juga dengan membuat pemroses dalam keadaan selalu sibuk. Selanjutnya ada waktu tanggap. Waktu tanggap ini berbeda untuk sistem interaktif dan sistem waktu yang nyata. Pada sistem interaktif, waktu tanggap didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan untuk menjalankan suatu proses dari saat karakter terakhir dari perintah atau transaksi dimasukkan sampai hasil pertama muncul di layar. Nama lain dari waktu tanggap ini adalah terminal response time. Pada sistem waktu nyata atau real time, waktu tanggap didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan oleh sistem operasi untuk menjalankan proses dari saat kejadian hingga instruksi pertama dari proses tersebut dieksekusi. Waktu ini sering juga disebut dengan istilah event response time. Yang selanjutnya adalah turnaround time. Ini adalah waktu yang diperlukan oleh suatu proses dieksekusi oleh sistem operasi, mulai dari saat proses masuk ke sistem hingga eksekusi berakhir. Dalam waktu ini termasuk juga waktu tunggu proses tersebut saat sistem mengalihkan eksekusinya ke proses lain. Sasaran penjadwalan adalah meminimalkan turnaround time. Baik, selanjutnya ada throughput. Dalam kaitannya dengan penjadwalan throughput ini adalah nilai yang menunjukkan jumlah proses yang dapat dijalankan oleh sistem operasi pada selang waktu tertentu. Sasaran dari penjadwalan terkait dengan ini adalah
memperbesar nilainya. Lebih tinggi throughput, lebih banyak kerja yang dapat dilakukan oleh sistem dalam satu waktu sehingga lebih banyak yang dapat diselesaikan. Baik teman-teman, selanjutnya di sini ada tipe penjadwalan. Dalam tipe penjadwalan ada 3. Yang pertama di sini adalah penjadwalan jangka pendek, yang kedua adalah penjadwalan jangka menengah, dan ketiga adalah penjadwalan jangka panjang. Baik, kita akan menjelaskan satu-satu apa itu tipe penjadwalan. Yang pertama itu adalah tipe penjadwalan jangka pendek. Bertugas menjadwalkan alokasi pemroses di antara proses-proses ready di memori utama. Penjadwalan dijalankan setiap terjadi pengalihan proses untuk memilih proses berikutnya yang harus dijalankan. Selanjutnya, penjadwalan jangka menengah. Setelah dieksekusi selama suatu waktu, proses memungkinkan menunda sebuah eksekusi karena membuat permintaan layanan masukan atau keluaran dan memanggil suatu sistem call. Proses-proses yang tertunda tidak dapat membuat suatu kemajuan menuju selesai sampai kondisi-kondisi yang menyebabkan tertunda dihilangkan. Agar ruang memori dapat bermanfaat, maka proses dipindahkan dari memori utama ke memori sekunder agar tersedia ruang untuk proses-proses lainnya. Kapasitas memori utama terbatas untuk sejumlah proses yang aktif. Yang terakhir, penjadwalan jangka panjang. Penjadwalan ini bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Batch biasanya adalah proses-proses dengan penggunaan sumber daya yang insentif, atau yaitu waktu pemroses, memori, perangkat, masukan atau keluaran. Program-program ini berprioritas rendah, digunakan sebagai pengisi agar pemroses sibuk selama periode aktivitas job-job interaktif rendah. Selanjutnya di sini ada strategi penjadwalan, yang dimana strategi penjadwalan dibagi menjadi 2 tipe. Yang pertama itu penjadwalan non-preemptif, dan yang kedua adalah penjadwalan preemptif. Yang pertama adalah penjadwalan non-preemptif. Begitu proses diberi jatah waktu pemroses, maka pemroses tidak dapat diambil alih oleh pemroses lain sampai proses itu selesai. Yang kedua adalah penjadwalan preemptif. Saat proses diberi jatah untuk waktu pemroses, maka pemroses dapat diambil alih proses lain sehingga proses di sela sebelum selesai harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemroses tiba kembali pada pemroses itu. Pada penjadwalan preemptif bagus. Peralihan proses, yaitu proses beralih ke proses lain, memerlukan overhead atau karena banyak tabel yang dikelola. Agar preemptif efektif, maka proses harus berada di memori utama, sehingga proses-proses tersebut dapat segera running begitu diperlukan. Menyimpan banyak proses tidak running benar-benar di memori merupakan suatu overhead tersendiri. Yang selanjutnya di sini adalah algoritma penjadwalan atau yang terakhir dari pokok materi yang saya jelaskan. Yang pertama itu adalah round robin, yang dimana salah satu algoritma penjadwalan yang menggilir proses secara berurutan. Dalam algoritma ini, setiap proses akan mendapatkan waktu dari CPU yang kita sebut dengan time quantum. Time quantum adalah suatu satuan waktu. Time quantum inilah yang menentukan proses mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu oleh CPU dan kemudian proses mana yang akan dilakukan berikutnya. Biasanya suatu proses mendapat jatah time quantum yang sama dari CPU, yakni
dari 1 hingga 100 milidetik. Jika proses yang sedang dieksekusi selesai dalam waktu kurang dari 1 time kuantum, tidak akan menjadi masalah. Tetapi, jika proses berjalan melebihi dari 1 time kuantum, maka proses tersebut otomatis akan dihentikan, lalu digantikan oleh proses yang berikutnya. Proses yang dihentikan tersebut akan diletakkan di urutan paling belakang. Permasalahan utama pada round robin adalah menentukan besarnya time kuantum. Jika time kuantum yang ditentukan terlalu kecil, maka sebagian besar proses tidak akan selesai dalam 1 time kuantum. Hal ini tidak baik, dikarenakan akan terjadi banyak switch. Padahal CPU memerlukan waktu untuk beralih dari suatu proses ke proses lain, atau yang disebut dengan konteks switch time. Sebaliknya, jika time kuantum terlalu besar, algoritma round robin akan berjalan seperti algoritma first come first served. Time kuantum yang ideal adalah jika 80% dari total proses memiliki CPU burst time yang lebih kecil dari time kuantum. Selanjutnya adalah first come first served. Algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana digunakan CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam antrian dengan prinsip first in first out, sesuai dengan waktu kedatangannya. Proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi. Ketika CPU tidak mengerjakan sesuatu atau dalam proses atau posisi 0 yang datang sebuah proses yang dinamakan P1 membutuhkan waktu menyelesaikan yang berjumlah 8. Karakter FCFS ini melakukan proses menurut kapan proses itu datang atau yang bisa dikatakan sebagai proses antrian. Maka proses selanjutnya akan dikerjakan setelah proses yang berada di depannya selesai untuk dikerjakan. Selanjutnya di sini adalah priority scheduling yang merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi, sehingga proses memiliki prioritasnya masing-masing. Priority scheduling juga dapat dijalankan secara preemptif maupun non-preemptif. Pada preemptif, jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan, lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Selanjutnya adalah shortest job first scheduling. Algoritma ini memungkinkan setiap proses yang memiliki burst time atau waktu pengerjaan terkecil yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses dan otomatis waiting time rata-ratanya akan menjadi pendek. Sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini adalah algoritma yang optimal. Selanjutnya di sini ada multi level. Ide dasar dari algoritma ini berdasarkan pada sistem prioritas proses. Prinsipnya, jika setiap proses dapat dikelompokkan berdasarkan prioritasnya, hal ini dapat dilihat bawah seolah-olah algoritma dengan prioritas yang dasar membentuk suatu QUA berdasarkan prioritas proses, di mana setiap QUA akan berjalan dengan algoritma FCFS. Dan dapat diketahui bahwa algoritma tersebut memiliki banyak kelemahan. Dan oleh karena itu, maka dalam prakteknya, algoritma multilevel QUA memungkinkan adanya penerapan algoritma internal dalam masing-masing sub antriannya untuk meningkatkan kinerjanya, di mana setiap sub antrian bisa memiliki algoritma internal yang berbeda. Selanjutnya ada multi-level feedback
Algoritma ini mirip sekali dengan algoritma multilevel. Perbedaannya ialah algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian. Jika suatu proses menyita CPU terlalu lama, maka proses itu akan dipindahkan ke antrian yang lebih rendah. Hal ini menguntungkan proses interaksi dikarenakan proses ini hanya memakai waktu CPU yang sedikit. Demikian pula dengan proses yang menunggu terlalu lama. Proses ini akan dinaikkan tingkatannya. Biasanya prioritas tertinggi diberikan kepada proses dengan CPU yang terlalu kecil. Dengan begitu CPU akan terutilisasi penuh dan perangkat I/O dapat terus sibuk. Baik. Ini aja video materi dari penjadwalan yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata atau penulisan dari hasil materi yang saya jelaskan tidak baik atau tidak bagus. Saya memohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua.